Teman-temanku, tumbuhkan rasa peduli kalian untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita. Terima kasih banyak ya Pak, karena selalu menghibur diri saya dan teman-teman saya yang lainnya. Jujur saya benar-benar beruntung mempunyai guru seperti Pak Riki. Beliau yang mempunyai rasa humor yang tinggi, membuat kita senang belajar, dan membuat prestasi kita semakin lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desvi selaku penguji ujian praktik Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Asialdora dari kelas 6B. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membawakan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Satu di antara cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, yaitu SDIT Alamana. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan membersihkan sarang nyamuk untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum menutup pidato kali ini, ada sebuah pantun khusus bagi hadirin sekalian. Pergi tamasya ke taman safari, banyak rusa berbelang kaki. Jika lingkungan bersih rapi, hidup nyaman terasa asri. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di sekolah kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kansa Kalista dari kelas 6B. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari yang ceria ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema pembelajaran jarak jauh atau yang lebih kita kenal dengan istilah PJJ. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah 2 tahun melanda negara kita. Salah satu akibatnya adalah para siswa belajar dari rumah dengan metode PJJ. Kesulitan yang muncul adalah kesulitan untuk fokus pada pelajaran, khawatir koneksi internet mati, banyak tugas sehingga kesulitan mengatur waktu, kepala pusing dan badan pegal karena terlalu lama melihat layar HP.
Dari kesulitan-kesulitan yang sudah disampaikan, beberapa solusi yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dukungan kepada ayah dan bunda, bermain bersama adik, menelpon teman, menonton film, berolahraga setiap hari, berkunjung ke rumah tante atau nenek, dan juga berbelanja ke mall atau di marketplace. Alhamdulillah, dari awal tahun ini sudah mulai ke sekolah. Namun waktu pembelajarannya masih terbatas dan singkat. Pembelajaran masih dilanjutkan di rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ lewat aplikasi Zoom Meeting. Pelajaran tatap muka atau PTM di sekolah sudah mulai dilakukan namun masih terbatas. Saya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Virus COVID-19 yang sangat menular segera hilang agar pembelajaran kembali normal seperti dulu lagi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Afifa Azahra dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Amanah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta jajarannya. Yang saya hormati Guru Penguji Ujian Praktek Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Desvianti, dan yang saya sayangi teman-teman kelas 6B. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua sehat dan bisa berkumpul di sekolah saat pandemi masih berlangsung. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis terdepan. Tidak lupa mereka yang telah menjalankan peran penting, yakni Bapak Ibu TNI, polisi, dan para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Virus corona merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini bisa menyebabkan infeksi sistem pernapasan manusia. Biasanya, gejala manusia yang terkena virus corona yakni demam, batuk, hilangnya indera penciuman, dan sesak napas. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Saat ini ada 213 negara di dunia, salah satunya negara kita, Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Tak jarang korbannya adalah guru-guru, teman, atau bahkan keluarga kita sendiri. Kita semua mungkin sudah bosan dengan kondisi saat ini. Bosan dengan kata-kata pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Angka korban positif dan kematian semakin hari semakin meningkat setiap harinya. Namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap sabar, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah 5M. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Protokol kesehatan ini penting untuk selalu dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus corona yang mematikan. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang terjangkit virus corona agar kembali sehat dan dapat beraktivitas kembali.
serta mereka yang sudah meninggalkan kita, semoga keluarganya selalu diberi kesabaran dan keikhlasan. Baiklah, sampai di sini pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Pidato yang akan saya sampaikan ini bertema pergaulan bebas pada remaja. Telah kita ketahui bahwa di zaman sekarang pergaulan bebas sudah mewabah di mana-mana, sehingga merusak moral anak-anak muda Indonesia. Kasus-kasus tersebut sungguh meresahkan para orang tua, tetapi orang tua sering menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas tersebut. Misalnya, kurang memberi arahan pada anak, kurang memberi kasih sayang, atau cara mendidik yang salah. Lingkungan sekitar anak juga harus diperhatikan karena kita bisa menjadi satu di antara penyebab timbulnya pergaulan bebas pada remaja. Maka itu, kita harus menghindari pergaulan bebas karena sungguh berdampak pada kehidupan. Adapun contoh dari pergaulan bebas yaitu penyalahgunaan narkoba, seks bebas, meminum minuman beralkohol, dan semacamnya. Mungkin itu saja yang saya bahas dalam pidato tentang pergaulan bebas. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Nazwayatul Husna Yudhistira dari kelas 6B. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Amanah, yang saya hormati Bu Desvi, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan angkatan 24. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Belajar di Masa Pandemi. Sebagaimana kita ketahui dan alami bersama, saat ini situasi pembelajaran cukup terganggu akibat hadirnya pandemi corona. Belajar yang sebelumnya bisa dilaksanakan dengan tatap muka atau PTM, sekarang semakin terbatas dan lebih banyak melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau online. Walau begitu, semangat kita tidak boleh memudar, biar bagaimanapun keadaannya. Teman-teman yang saya banggakan, setidaknya ada beberapa cara agar motivasi belajar daring. Pertama, kita harus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan minum vitamin. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa membagikan motivasi belajar. Kedua, agar motivasi belajar daring terus bertumbuh, kita butuh dengan pelajaran apapun materinya. Berusahalah untuk tetap bersemangat, raihlah prestasi. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke Jawa naik perahu, lewat samudra dan selat. Jangan pernah kita jemu, berusahalah tetap semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 24, tetap semangat. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama pandemi COVID-19 dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan oleh pihak sekolah secara media online pada semua jenjang pendidikan. Selama pandemi COVID-19, semua sekolah tutup untuk menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, semua sekolah menggunakan
media online dengan aplikasi yang bernama Zoom atau website bernama Google Meet yang digunakan untuk melakukan video call bersama guru dan murid. Dalam pemberian tugas, sekolah menggunakan aplikasi bernama Google Classroom bersama Google Forms. Terdapat dampak negatif yang sering dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran jarak jauh adalah jaringan yang tidak memadai seperti internet yang tidak stabil. Siswa dan guru yang tidak memahami bagaimana menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, serta Google Forms. Pembelajaran jarak jauh berdampak kepada murid yang kurang memahami materi dibanding saat tatap muka. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif dari pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran daring lebih praktis dan santai. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa. Siswa tentang pembelajaran daring dan siswa lebih mudah untuk mempresentasikan PowerPoint atau share informasi menggunakan fitur share screen. Dari kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh memiliki dampak negatif dan positif. Agar proses pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini pihak sekolah, murid, dan orang tua dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama dan komunikasi antara pihak sekolah, murid, dan orang tua agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan lancar dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih dapat berkumpul dengan sehat walafiat di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang semua saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan dan ingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai akan kebersihan, sebagaimana hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman, yang artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian, merujuk kepada hadis di atas, maka menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, rumah, sekolah, dan lingkungan, tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Hal ini perlu kita sadari dan terapkan dalam setiap aktivitas kita demi terwujudnya pribadi dan lingkungan yang bersih, sehingga pada akhirnya akan tercipta manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebagaimana peribahasa yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hadirin sekalian, sikap dan perilaku hidup bersih perlu ditanamkan dan dijalankan sedini mungkin. Oleh sebab itu, perlu diajarkan kepada seluruh anak-anak, baik dalam beraktivitas di sekolah maupun di rumah. Hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar menjadi sebuah kebiasaan dan menimbulkan rasa tanggung jawab pada setiap orang. Teman-teman sekalian yang dibanggakan, sebagai penutup sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua bahwa menjaga untuk menciptakan kebersihan lingkungan dapat terwujud jika dimulai dari diri sendiri, sehingga bisa dapat menjadi cerita contoh bagi teman-teman yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan perilaku hidup bersih dan terciptanya lingkungan yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Berkatnya kita diberikan kesehatan, keselamatan,
kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam kelas dengan sehat walafiat. Saya selaku murid sekolah akan menyampaikan beberapa informasi, terutama mengenai lingkungan sekolah. Menurut pemantauan saya selama beberapa bulan terakhir, kondisi kebersihan di lingkungan sekolah kita sudah begitu baik. Walaupun masih ada saya temukan tisu dan beberapa kotoran lainnya di dalam kelas. Sungguh ini sangat disayangkan karena semenjak dari awal kita sudah memiliki misi untuk menjaga lingkungan sekolah. Ayo teman-temanku, tumbuhkan rasa peduli kalian untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita, karena kita yang menggunakan lingkungan sekolah untuk mencari ilmu, maka kita jugalah yang harus membersihkan lingkungan sekolah agar tetap bersih. Apabila kalian selalu membuang sampah pada tempatnya, kalian akan merasakan kenyamanan saat belajar. Karena lingkungan yang bersih membuat kita nyaman berada di sini dan kita dapat membantu petugas kebersihan sekolah kita, dan kita tidak boleh mengotori lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin Tuhan, kita dapat berkumpul di rangka rangka pembukaan perpisahan sekolah ini. Saya mewakili seluruh siswa mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir dalam acara istimewa ini. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa waktu telah berlalu. Hingga pada hari ini kita menuju gerbang perpisahan dan akan melangkah dalam perjalanan kehidupan yang baru di sana. Segala hal yang kami peroleh selama ini sangat berat dan kita akan terus kenang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sabar mengajarkan kami. Kami berdoa semoga apa yang telah diberikan menjadi bekal kami untuk menjadi manusia yang berguna nanti. Di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Semoga pula segala waktu dan segala hal yang telah kami alami tidak akan kami sia-siakan. Kami yang nantinya akan menjadi alumni di sekolah ini akan tetap menjalin silaturahmi kepada sekolah tercinta ini. Kami pun selaku siswa mungkin telah banyak membuat kesalahan dan merepotkan pihak-pihak di sekolah ini. Kami sebagai siswa mengucapkan maaf kepada Bapak dan Ibu guru ketika kami ada salah, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah tulus dan sangat sabar saat mengajar kami. Demikian pidato dari saya sebagai perwakilan sekolah ini. Terima kasih para hadirin yang sudah datang dan mendengarkan pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan terima kasih dan semangat meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Azizah Humairah. Di sini saya ingin membahas pidato tentang perpisahan sekolah. Yang terhormat Bapak Sekolah SD Ita Alamanah, Bapak Tito Hadi Susanto, juga wali kelas kami, Pak Riki Lesmana, dan juga guru pembimbing bahasa Indonesia saya hari ini, Bu Desvianti.
Yang terhormat para guru dan orang tua kami, serta tamu undangan yang telah hadir di hari siang yang cerah ini. Mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, dan kita dapat berkumpul di sekolahan ini dalam rangka perpisahan kelas 6 SD Talamanah tahun ajaran 2021 dan tahun ajaran 2022. Terkhusus kepada Pak Riki selaku wali kelas serta semua guru-guru kami, mungkin selama kami bersekolah di sini, kami telah banyak melakukan kesalahan sehingga membuat kalian marah terhadap tingkah laku kami. Saya mewakili teman-teman siswa kelas 6 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajar dan mendidik kami di sekolah ini dengan sangat baik, sabar, dan tidak mengenal lelah dalam membimbing kami, sehingga kami pun dapat lulus dari sekolah ini. Mudah-mudahan semua ilmu dan jerih payah dari semua guru yang bertugas mengajar akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sekolah ini kita mendapatkan banyak ilmu, kenangan, keceriaan, serta suka dan duka yang tak terlupakan. Terkadang menghasilkan kegirangan dan kadang juga membuat kita sedih. Di sekolah ini saya juga mempelajari banyak hal yang baru, dari belajar membaca, menulis, mengaji dengan benar, hingga mendapat teman sebaik kalian. Di sekolah ini banyak sekali kenangannya, tetapi yang paling saya ingat di lubuk hati saya, kalau boleh jujur ya, salah satunya saya pernah ngutang 10.000 ke ibu kantin. Belum bayar, belum apa-apa, saya udah ngibrit duluan ya. Di masa kelas 6 ini saya lebih sering tertawa loh dari sebelumnya. Ya karena kalian para teman-teman saya lebih seru aja dari sebelumnya. Mana gurunya Pak Riki lagi, makin seru deh jadinya. Ah iya, omong-omong tentang Pak Riki, saya cuma mau bilang terima kasih banyak ya Pak, karena selalu menghibur diri saya dan teman-teman saya yang lainnya. Jujur saya benar-benar beruntung mempunyai guru seperti Pak Riki. Beliau yang mempunyai rasa humor yang tinggi, membuat kita senang belajar, dan membuat prestasi kita semakin lebih tinggi. Beliaulah yang pertama kalinya membuat saya betah untuk tetap singgah di sekolah ini semenjak saya menaiki kelas 2, bahkan sampai saya lulus sekarang. Terima kasih Pak, saya benar-benar menghargai itu. Dan untuk teman-teman semua, mari lanjutkan perjuangan kita semua untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, supaya sukses dan dapat menggapai cita-cita kita masing-masing demi masa depan yang lebih baik. Akhir kata sukses selalu buat teman-teman dan guru-guru kita. Semoga Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Mohon maaf jika sebelumnya saya ada kesalahan ya. Yang pergi biarlah pergi, yang singgah sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam kebahagiaan, maka tidak ada juga yang abadi dalam kesedihan. Suka duka telah kita lewati bersama, menjalin kenangan yang teramat indah. Sekian dari saya, Sarah Aziza Humairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri dan para hadirin sekalian. Saya Raya dari kelas 6B akan menyampaikan pidato tentang bahaya dan pembatasan sampah plastik. Sebelum saya menyampaikan pidato, saya ingin mengucapkan puji syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan waktu untuk hadir di acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berpidato kali ini. Plastik adalah hal yang familiar bagi kita. Tentu kalian tidak asing dengan plastik, bukan? Plastik telah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk membawa sesuatu. Plastik mudah dibuat, ringan, murah, dan mudah digunakan. Itulah alasan mengapa kita sering menggunakan plastik. Tetapi, plastik juga memiliki dampak buruk. Salah satunya adalah plastik sulit terurai oleh tanah kita. Kalian pasti sering mendengar bahwa plastik membutuhkan waktu beratus-ratus, bahkan beribu-ribu tahun untuk terurai oleh tanah. Bahaya lain dari plastik adalah sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar. Masyarakat suka sekali membuang sampah sembarangan di mana-mana tanpa memperhatikan lingkungan. Lalu saat banjir datang, mereka marah-marah dan malah menyalahkan pemerintah. Padahal, kebiasaan membuang sampah sembarangan itulah yang memberi kontribusi besar pada banjir. Jadi, mari kita ubah kebiasaan menggunakan plastik dengan perlahan, dimulai dari hal-hal kecil.
Seperti saat kita belanja, bisa mengganti plastik dengan goodie bag, tote bag, atau tas yang lain. Kita juga bisa mengganti botol plastik dengan tumbler. Kita juga bisa mengubah alat makan kita yang dari material plastik menjadi non-plastik. Ada banyak cara untuk mengurangi sampah plastik, asal kita mau melakukannya dengan rajin dan giat. Sekian dari saya, semoga pidato kali ini dapat bermanfaat. Matang nangka masih di pohon, dipetik satu oleh teman-teman. Lingkungan adalah anugerah Tuhan, jagalah agar hidup selalu nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat seperti sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin serta teman-teman sekalian karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Pinasti Setiawan dari kelas 6B. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang kemajuan teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai benda maupun bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui pemikiran manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat-alat dan mesin yang digunakan untuk membantu, memudahkan, dan menyelesaikan masalah yang dapat ditemukan. Pada awalnya, teknologi yang diciptakan hanya berwujud benda yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam mengolah sumber daya alam, seperti kapak, tombak, panah, dan peralatan lainnya. Teknologi pun perkembangannya kini sudah sangat masif, sehingga terciptanya alat transportasi dan komunikasi. Ada beberapa manfaat dari alat transportasi dan komunikasi. Salah satu manfaat alat transportasi adalah untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Sedangkan fungsi dari alat komunikasi adalah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berjarak jauh. Alat komunikasi juga bisa mentransfer ilmu, seperti keadaan saat ini. Oleh karena itu, kita semestinya menyikapi perkembangan teknologi ini dengan sangat bijak. Jangan sampai teknologi yang kita ciptakan ini akan menjadi penghancur bagi kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira dari kelas 6B angkatan 24. Saya akan berpidato bertema Indonesia Negara Besar dengan mempersiapkan cita-cita menjadi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan negara yang besar terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Terdiri 33 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Baik berupa sumber daya alam daratan, berupa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun perikanan dan kelautan. Semua harus dikelola dengan baik oleh para ahli-ahlinya. Indonesia akan menjadi negara berkembang dan maju.
Kemajuan teknologi dan informasi menjadikan semua harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak bangsa penerus negeri ini untuk menghadapi bangsa sekarang dan akan datang harus mempersiapkan dengan baik dengan belajar yang rajin sampai dengan sekolah perguruan tinggi untuk menghadapi kompetisi dari negara-negara lain. Selain memiliki kecerdasan dan kepintaran, kita memiliki landasan iman dan takwa supaya ilmu yang kita miliki dan dapat digunakan secara baik dan benar bermanfaat untuk lingkungan luas. Sebagai penutup pidato saat ini, saya berpesan untuk diri sendiri dan teman-teman semua, kita harus belajar dengan rajin untuk menjadi pemenang dan yang terbaik menghadapi bangsa-bangsa lain, supaya kita tidak dijajah menjadi pekerja di negeri kita sendiri dengan menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah. Semoga Indonesia menjadi negeri yang diberkahi. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Penguji Bahasa Indonesia Bu Desfi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SAW atas segala limpahnya rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat ketemu di kelas ini. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini karena saya akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan karakter. Karakter merupakan cerminan pribadi secara utuh dari seseorang. Cukupkan mentalitas, sikap, dan perilaku. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian bagi negara dalam rangkaian mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, tapi bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang telah digarisi oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi di era globalisasi jika kualitas manusia tinggi. Manusia yang terdidik adalah kunci kemajuan bangsa. Di sini bukan hanya terbatas pada pengetahuan saja, tapi juga terdidik secara moral. Karakter moral tersebut antara lain adalah nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, keadilan, rasa belas kasih, serta sopan santun. Karakter kita sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan keduanya secara seimbang. Kita ambil contoh kecilnya saja. Tentu kita tidak mau anak-anak Indonesia menjadi anak yang jujur tapi pemalas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat motivasi untuk kita semua untuk terus melangkah maju. Mari menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Kesuksesan berada di tangan generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.